Ibu Sulastri, usia 59 tahun, lebih memilih menggunakan ramuan herbal dibandingkan obat dokter untuk mengatasi asam uratnya. Ia rutin merebus daun salam dan kumis kucing, namun tetap mengalami nyeri sendi. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu. Siang, Mbak. Terima kasih karena sudah menyediakan tempat untuk saya menyelenggarakan penyuluhan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Liza dari Universitas Bamada yang akan menyelenggarakan penyuluhan hari ini. Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sulastri, umurnya 59 tahun. Baik, Ibu. Sebelumnya apakah Ibu ada keluhan atau bagaimana? Ini Mbak, jadi ya saya tuh sering banget lututnya tuh kayak sakit gitu, terus bengkak, terus di sisinya tuh kulitnya tuh kayak kering gitu loh, bersisik gitu. Baik, Ibu, sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu asam urat apa belum ya? Saya sebenarnya nggak tahu ya Mbak itu asam urat itu apa. Cuma waktu itu kata anak saya, waktu saya mau sakit di lutut itu katanya itu kan karena asam urat, tapi saya nggak tahu asam urat itu apa. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu asam urat. Jadi, asam urat adalah suatu jenis penyakit peradangan sendi yang terjadi karena adanya tumbukan kristal asam urat. Biasanya terjadi di beberapa sendi seperti jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan ibu jari kaki. Penyakit asam urat juga biasanya disebut dengan gout. Asam urat merupakan zat hasil metabolisme atau furin dalam tubuh. Metabolisme sebenarnya sudah terbentuk di dalam tubuh secara alami. Dalam keadaan yang normal, asam urat dapat larut dalam darah, tetapi jika sudah melebihi, maka plasma darah akan menjadi sangat jenuh, dan keadaan seperti ini disebut dengan hiperuricemia atau penyakit asam urat. Lalu ada juga beberapa faktor resiko penyakit asam urat. Ada beberapa, yaitu memiliki keluarga yang mengidap asam urat. Sebelumnya Ibu ada keluarga yang mengidap asam urat apa? Ada sih kayak kakak saya itu, dia juga karena asam urat sama sama kayak saya. Jadi keturunan genetik ya Bu. Terus juga ada baru saja mengalami cedera atau pembedahan. Terus mengkonsumsi makanan dengan kandungan protein tinggi seperti daging merah, celawan hewan, dan beberapa jenis hidangan laut. Ibu suka makan makanan yang protein tinggi seperti yang tadi saya sebutkan atau tidak? Iya, saya suka banget makan jeroan hewan itu, kayak jeroan ayam gitu kan. Dan juga suka makan ikan teri, terus sama sarden. Itu lebih baik Ibu kurangin atau enggak? Lebih baik enggak dimakan sama sekali ya Bu, karena itu bisa menyebabkan asam urat Ibu lebih naik, bukan turun. Ya. Terus ada juga kena konsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. Ibu sering minum kayak es teh manis atau teh manis gitu? Iya, saya sering banget sih setiap soalnya kadang-kadang saya minta dibuatin kayak teh manis gitu kan, teh manis hangat sama anak saya karena enak gitu loh. Lebih baik Ibu harus minum air putih ya untuk mengurangi tingginya kadar dalam asam urat dalam tubuh Ibu ya. Terus ada juga memiliki kondisi tertentu misalnya diabetes, gangguan sindrom metabolik, penyakit jantung, penyakit ginjal. Apakah Ibu punya penyakit selain itu apa tidak ya? Enggak, sus. Baik Ibu. Ada juga beberapa jenis asam urat, ada dua, yaitu asam urat primer sama asam urat sekunder. Asam urat primer itu ditandai dengan adanya faktor hormonal dan faktor keturunan ya, seperti ibu itu maksudnya ke asam urat primer.
Sedangkan asam urat sekunder adalah produksi asam urat berlebih berupa nutrisi yang didapat dari diet yang tinggi purin. Lalu ada gejala penyakit asam urat, ada beberapa yaitu sendi mendadak terasa sangat sakit, lalu nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam, kulit di sekitar sendi yang terkena akan tampak bersisik, terkelupas dan terasa gatal seperti yang tadi Ibu bilang ya. Lalu ada gejala penyakit ini bisa mereda dengan sendirinya, tapi harus tetap dilakukan pengobatan untuk mencegah resiko kambuh dengan tingkat gejala yang meningkat. Ada beberapa pencegahan peningkatan asam urat, yaitu yang pertama mengurangi makanan dengan tinggi purin seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ibu bisa mengurangi atau enggak makan sama sekali. Terus ada memeriksakan diri di laboratorium untuk mengetahui kadar asam urat dalam darah. Tes asam urat dilakukan dengan mengambil sampel darah atau urin untuk mengetahui kadar asam urat dalam tubuh ibu ya. Terus ada juga mengubah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu seperti olahraga. Terus minum air putih. Sebelumnya Ibu minum air putihnya cukup atau enggak ya? Saya jarang minum air putih Mbak, saya lebih suka minum teh anget, teh manis anget kayak gitu. Karena kalau air putih kan pahit ya, saya nggak suka. Baik dikurangin atau tidak minum sama sekali ya Ibu. Lebih baik diganti dengan air putih, dan minum air putih itu 8 kali dalam sehari itu lebih baik. Terus juga ada menjaga berat badan ideal dan menghindari diet ekstra. Apakah Ibu diet atau semacamnya? Saya enggak sih, saya makan. Baik Ibu. Terus istirahat cukup dan menghindari stres berlebihan. Ibu istirahatnya kira-kira berapa ya? Saya nggak ngitung ya sus untuk tidur berapa jam. Cuma saya biasa kalau tidur sebenarnya jam 10-an. Bangunnya jam 4.3 gitu. Karena saya biasanya sering bangun kalau jam segitu. Kurang itu ya Bu, kurang efektif ya. Jadi mungkin harus lebih diperpanjang lagi tidurnya, harus 8 jam. Ada juga obat-obatan tradisional. Ibu mengonsumsi obat-obatan tradisional? Iya, saya mengkonsumsi jahe sama kumis kucing itu untuk redain asam uratnya sus. Selain kumis kucing, ada beberapa juga yang dapat tebus ya, seperti daun salam, jahe, jintan hitam. Daun salam merupakan salah satu tanaman yang mengandung substansi bioaktif sehingga berpengaruh baik terhadap kadar asam urat dalam ibu. Lalu jahe dapat mengurangi kadar asam urat tinggi. Jintan hitam dimanfaatkan sebagai obat tradisional sejak dahulu. Tanaman ini terkenal karena kemampuannya yang efektif dalam mengurangi gejala asam urat. Apakah dari penjelasan saya, apakah Ibu sudah paham atau bagaimana? Sudah paham. Baik Ibu, sebelumnya saya akan tanya sedikit tentang Ibu ya, tentang materi yang saya jelaskan tadi. Iya Mbak. Pengertian asam urat itu apa ya Bu? Asam urat itu radang di sendi yang terjadi karena penumpukan kristal di sendian. Ya, baik Ibu, benar sekali. Terus ada faktor resiko juga. Ibu bisa sebutkan 2. Yang pertama, minuman yang alkohol sama atau yang manis, yang gula seperti teh manis. Terus yang satunya itu makan makanan yang tinggi purin kayak jeroan, terus makanan laut itu kayak ikan teri. Ya, betul sekali Ibu. Terus juga ada jenis asam urat ya, ada 2. Ibu bisa sebutkan jenisnya satu saja. Yang saya ingat yang satu itu asam urat primer, itu terjadi karena
faktor hormon sama genetik. Ya, betul sekali Ibu. Terus juga ada gejala penyakit asam urat, ada beberapa Ibu, bisa sebutkan satu saja. Nyeri, terus pembengkakan, sama kulit di sekitar kulit itu biasanya kering, bersisik. Betul sekali. Ada pencegahan asam urat, Ibu bisa sebutkan juga. Yang pertama itu mengurangi makan makanan yang tinggi purin, sama olahraga teratur, minum air yang cukup juga. Ya, lalu ada obat-obatan tradisional yang selain kumis kucing, ada apa saja ya Bu? Ada jahe, daun salam, sama jinten hitam. Ya, betul sekali Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu dengan mendengarkan saya penyuluhan hari ini. Sebelumnya, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan saya. Saya ucapkan terima kasih Bu. Iya Mbak, sama-sama. Sebelum saya pamit, saya punya oleh-oleh untuk Ibu agar bisa dibaca di rumah lebih singkat lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Iya.